Iya, gimana Host, gimana? host, host nggak ini bicara kah host nih? Oh, Sariawan kayaknya tuh. Udah kita manfaatin aja roomnya ini. Nggak Oh iya apa-apa ya. kan? Oke Bang Suma, kan di Al-Quran berkata bahwa Isa itu kan terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya. Nah, kenapa umat Muslim lebih meninggikan Muhammad daripada Isa? Silakan dijawab Bang. Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi tunggu dulu, kok aku nggak live ya? Channel Zulkifli nggak live ya? Kok bisa? Tunggu ya. Iya, Bentar. boleh. Kok bisa ya? Ini harus di live kan ini. Pertanyaannya sangat menarik. Betul, betul. Oke, udah. Baik. Mantap nih. Nakan atau mangka saraka. Gemerak nih. Oke, jadi gini. Apa tadi pertanyaannya? Nggak bisa kenapa? Nabi Isa kan dalam Al-Quran tertulis Iya. bahwa dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Mengapa Nabi Isa nggak ditinggikan? Malah Muhammad lebih ditinggikan daripada Nabi Isa. Itu. Oh, Silakan baik. jawab Bang. Baik. Jadi gini. Al-Quran menjelaskan kepada umat Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dengan konsep kesempurnaannya sebagai nabi dan rasul, dengan seperangkat ajaran yang dibawanya, misi yang dibawanya, itu sebagai pertanda untuk Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi sesempurna apapun ajaran beliau, seindah apapun jalan yang ditorehkan beliau untuk menuju kepada keselamatan, ajarannya, cakupannya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa makana libasyarin wa makana wa ma ansalnaka illa kaffatan linnas. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia termasuk kepada teman-teman Kristen. Demikian, lanjut ganti. Kan tadi terkemuka di bumi dan di akhirat Bang. Artinya kan semua orang kan mengagumi dia kan nantinya kan terkemuka di bumi dan di akhirat. Bang gimana kok bisa kayak gitu? Iya, jadi beliau kenapa dikatakan sebagai terkemuka di dunia dan juga di akhirat? Beliau terkemuka, maksudnya terkemukanya beliau itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Jadi inilah kemudian ibaratkan ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda yang kemudian menggiurkan bagi keinginan kita untuk makan buah itu, benda itu. Enak sekali kelihatannya. Tapi ternyata ketika kita makan, itu bukan berupa makanan. Memang wujudnya seperti makanan, tapi bukan makanan. Begitulah Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah godaan kepada manusia. Ketika dikatakan beliau terkemuka di dunia dan di akhirat, di dalam surah Ali Imran 45, dia terkemuka sebagai apa? Terkemuka sebagai manusia, bukan terkemuka sebagai Tuhan. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia, itu bermakna bahwa orang-orang akan mengagungkannya dan memandangnya suci hingga hari kiamat. Atau dengan kata lain, pengagungan dan pandangan ini bermakna bahwa Nabi Isa memiliki kedudukan kenabian dan kepemimpinan atas masyarakat yang ada pada masa itu. Bahkan kalau di Islam ya, sebagian ulama memandang kedudukan Nabi Isa di dunia khususnya itu berkaitan dengan perhatian Nabi Isa kepada masyarakat dan juga kepada umatnya terhadap beliau. Perhatian beliau ini tercurah pada kehidupan bermasyarakat pada masa itu terkait dengan Bani Israel. Jadi dia datang kemudian dengan pengajaran, mengajarkan kepada Bani Israel, lalu kemudian di samping itu ada Bani Israel yang menganggapnya sebagai Tuhan, sehingga dia menjadi satu bahan pembicaraan sepanjang sejarah anak manusia. Terkemuka di akhirat artinya bahwa Nabi Isa memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, di antaranya kemudian adalah mampu memberikan keputusan
terhadap perkara yang terjadi terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya dan orang-orang yang mendudukkan dirinya sebagai utusan. Kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia salah satu nabi yang akan berdiri kelak di depan untuk menunjukkan perkara yang sesungguhnya, bahwa aku ini sebenarnya adalah manusia yang diberi kemuliaan kenabian, bukan Tuhan. Dan oleh karena itulah banyak orang yang akan berada di nasibnya berada di tangan beliau. Itu seirama dengan Matius 7 ya, 21, 23, 22, 23, bahwa di tangan Yesus akan banyak orang yang terdampar ke neraka, banyak juga orang yang akan masuk ke dalam surga. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Matius 5 nomor 19 menentukan banyak orang masuk ke surga dan banyak juga orang masuk ke neraka oleh beliau. Kenapa? Itu karena pengajarannya. Beliau yang akan menjadi hakim berdasarkan dengan pengajarannya kelak. Mana yang menuhankan dirinya, mana yang menganggapnya hanya sebagai rasul. Gitu. Jadi ketermukanya beliau bukan oleh karena beliau itu Tuhan, tapi karena beliau itu manusia. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu tidak lebih terkemuka? Justru Rasulullah SAW itu jauh lebih terkemuka. Kenapa? Satu, beliau yang mengungkap ini. Melalui Rasulullah Muhammad SAW memproklamirkan keadaan Nabi Isa kelak seperti apa. Melalui mulut beliau. Andaikan tidak ada beliau, maka semuanya hampir manusia akan mempertuhankan beliau. Nah, beliau datang kemudian sebagai batu sandungan bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan. Seperti itu, Bung. Oke Bang, kalau memang kata Abang seperti itu, nah kenapa Allah itu menurunkan Nabi Isa? Kalau pada akhirnya dia menjadi polemik di dalam umat beragama. Seharusnya dia menciptakan Isa itu biasa-biasa saja, sehingga tidak menjadi polemik. Nah, silakan jawab Abang. Oke, jadi sebenarnya begini. Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Di sana yang ada hanya penolakan. Itu aja. Beliau hanya ditolak. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, beliau ditolak, beliau diolok-olok. Beliau dianggap sebagai anak yang haram, anak zina. Lalu kemudian orang-orang yang ada pada masa itu, orang-orang Yahudi yang menduduki kursi Musa cemburu. Karena kenapa? Nabi Isa semakin hari semakin banyak pengikutnya. Sehingga mengancam kehidupan para imam, para rabi. Karena jemaat-jemaat itu berkurang, berpindah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka berkongkol untuk menangkap dan membunuh. Karena ini ancaman bagi mereka. Nabi Isa ingin dibunuh. Ya, lalu kemudian mereka melakukan propaganda penangkapan terhadap Nabi Isa. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa kemudian tidak dibunuh, melainkan diangkat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ada Kristen? Ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena di sana pada masa itu adalah masa politik, di mana tanah Yerusalem waktu itu diduduki oleh kekuasaan Romawi. Maka ada segelintir dari mereka, orang-orang Yahudi ahli kitab, yang menjual Yesus, menjual ajaran Yesus kepada mereka dengan cara-cara memplesetkan ajaran yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka lahirlah Kristen. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Kristen ini adalah agama baru yang tidak didirikan oleh Yesus Isa alaihissalam, tetapi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu dimanfaatkan oleh tangan-tangan jahil pada masa itu. Dan kalau Anda cerdas melihat, ini juga dinubuatkan di dalam kitab Kejadian 49 nomor 27. Wahai Yakub memanggil anaknya, kemudian dia katakan kepada Benyamin, Benyamin, kelak laku keturunanmu, perilaku keturunanmu itu akan seperti serigala, pada pagi merampas pada malam hari dan pada pagi hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Ternyata betul. Paulus kemudian mengaku di dalam Filipi 3 dia adalah dia adalah Benyamin. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6 dia juga mengaku sebagai keturunan Benyamin. Nah, dia merampas ajaran Nabi Isa alaihissalam, dipretelin, lalu dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani hingga berdiri agama Kristen hari ini. Seperti itu, Bung. Oke.
Dalam Ya, Islam kan Isa disebut Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya kan menurut kami sih Mesaya kan, Mesias. Nah, iya. apa arti Mesias dalam Islam? Silakan jelaskan, Bang. Mesias itu kalau di Islam ada beberapa makna ya, ada beberapa pandangan. Mesias itu artinya orang yang mengusap. Jadi siapa yang diusap tangannya sembuh. Ya, orang yang sakit matanya diusap sembuh. Orang yang lumpuh diusap oleh beliau sembuh. Jadi itu salah satu mukjizat beliau, bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan izin Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Biiznillah, biizni, dengan izinku. Engkau membangkitkan orang mati dengan izinku. Engkau membuat orang lumpuh berjalan dengan izinku. Ah, itu dia. Seperti itu adanya. Oh, Oke? artinya Mesias cuma sekedar itu aja, Bang. Bukan Yes. raja atau gimana ya? Enggak. Kita tidak diceritakan di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu raja. Dia hanya sebagai sampel, sebagai contoh. In huwa illa abdun an'amna. Dia adalah hamba Allah yang datang kepada Bani Israel sebagai contoh kepada Bani Israel bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu menciptakan makhluk tanpa tanpa ayah, maaf. Ini lagi, Bang, satu lagi ya, terakhir aja Iya. sih. Siap. Kan di Al-Quran bilang Isa adalah kalimutullah dan roh dari Allah. Nah, Yes. menurut saya, Bang, kenapa Al-Quran menulis seperti itu? Artinya ada suatu perbedaan di antara manusia lain. Artinya dia unik. Artinya menurut kami dia benar-benar Tuhan dan anak Allah. Seperti itu, Bang. Silakan Abang jelaskan. Iya, kalau itu yang menjadi pegangan saudara, memang level agama saudara di bawah Islam berarti. Karena Islam itu derajatnya tinggi dalam memahami ini. Kenapa saya katakan derajat Islam tinggi dalam memahami ini? Karena Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nabi Isa dan juga Nabi Musa, kedudukannya di hadapan Allah itu sama. Sama-sama diciptakan. Khalaqahu, mereka diciptakan kata Allah. Nah, sekarang ternyata proses penciptaan yang unik, yang ajaib kepada anak Maria ini justru membuat teman Kristen jatuh cinta dengan itu, dengan meninggalkan pengajaran Tuhan. Jadi yang perlu disadari di sini, saudara saya ya, kalau andai saja Anda itu Islam, lalu kemudian Anda mempertuhankan utusan Tuhan, di Islam Anda disebut adalah orang yang punya penyakit syirik, menduakan Allah. Nah, karena Anda mengambil agama dari Yahudi, maka saya katakan orang Yahudi punya Tuhan bernama Hasem, Adonai, Yod-He-Vav-He, yang ada dan selalu ada, yaitu yang Maha Qadim, ya, yang kekal. Nah, sekarang ketika ada Tuhannya yang diperkenalkan oleh Nabi Isa Yesus kepada muridnya, kaumnya Bani Israel bernama Hasem, Kristen muncul membuat Tuhan baru, menyembah Hasem, menyembah juga utusan Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Hasem, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Maka kedudukan Anda di dalam agama Yahudi adalah Abu Dasyarah, penyesat, orang yang kemudian melakukan kesyirikan, menyembah Hasem dan menyembah utusan Hasem. Karena Yesus itu cuma utusan, maka di dalam pandangan mereka, mereka dianggap sebagai goyim. Ya, Abu Dasyarah, orang yang sesat. Nah, kalau di Islam Anda disebut syirik. Ya, kan Anda mempertuhankan selain daripada Allah. Nah, di sana di Yahudi Anda juga demikian, karena Anda mempertuhankan selain daripada Hasem. Tidak ada tempat Anda bernaung ini. Bahkan yang Anda sembah nanti mengusir Anda kan? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Boleh menyeru Yesus itu sebagai Tuhan, boleh. Boleh menyeru dia sebagai junjungan, boleh. Boleh menyerunya sebagai gembala, boleh. Tetapi jangan sekali-sekali melewati kapasitas dia. Karena kapan melewati kapasitas dia, itu berarti melanggar konsep yang diajarkan. Karena orang yang diselamatkan menurut Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau umat Islam ditanya, atas kehendak siapa umat Islam menganggap Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Jawabnya Islam itu simpel, atas kehendak Bapa. Nah, ketika orang Kristen yang ditanya, atas kehendak siapa kalian mempertuhankan Yesus? Atas kehendak siapa? Apa jawaban Kristen?
ya atas kehendak gereja, atas kehendak Paulus, bukan kehendak Bapa, gitu. Itu permasalahannya itu di situ. Jadi gimana saudara saya? Sambil ngopi kita ya. Tempat saya masih 20 Oke, menit. oke. Kan di situ Bang tertulis Iya. asal kalimat kalimatullah. Artinya Oke. kan berbeda dengan ciptaan yang lain. Tidak pernah disebutkan Muhammad kalimatullah atau roh dari Allah, Oke. nggak pernah disebut. Tapi Isa Baik. diberikan perbedaan dan menurut kami dia adalah firman Allah seperti di Yohanes 1 ayat 1. Silakan Abang Baik. jelaskan. Begini saudaraku yang baik hati ya, saya doakan antum semoga dapat hidayah. Kalimat di dalam Al-Quran itu banyak pengertian, banyak makna tergantung daripada konteks ayat. Contoh Al-Baqarah ayat 37, kalimat yang dimaksud di sini adalah doa taubat. Apalagi di dalam Al-Quran surat Taha ayat 122, kalimatuhu itu artinya doa permohonan ampun. Ali Imran ayat 64, kalimat itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bisa juga dimaknai kalimat tauhid. Begitu juga di dalam surah Al-Fat ayat 26, bisa juga disebut kalimat itu adalah pengakuan ketakwaan. Kalimat tauhid dan pengakuan ketakwaan. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 34, kalimat itu juga bisa bermakna janji-janji Allah. Kalimat juga bisa bermakna sebagai ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am ayat 115. Kalimat juga bisa bermakna sebagai kitab-kitab Allah atau firman Allah dalam kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Itu tertulis di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Lalu kemudian kalimat juga di dalam Al-Quran bisa rencana, kehendak, keinginan, itu diterangkan dalam Al-Baqarah atau di ayat 40 di surah At-Taubah. Jadi di Islam itu banyak kalimat juga bisa diartikan perintah dan larangan Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 124. Bisa juga ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut. Ibrahim ayat 24 sampai 26 dan juga ayat 29. Jadi kalimat di dalam Islam itu tinggi derajatnya. Bukan cuman kalimat itu Yesus, tidak. Kalimat itu bisa ketetapan, bisa ketentuan, bisa Anda lihat di dalam Al-Quran surah Hud ayat 118 hingga 119. Jadi di Al-Quran itu kalau masalah kalimat saja, Isa dari kalimat Tuhu, ya, waruhullah, itu sepele. Artinya apa? Kehamilan Maria itu bukan dari hasil, mohon maaf, persenggamahan antara laki-laki perempuan, bukan. Tapi seketika dalam rahimnya itu muncul janin dari roh yang ditiupkan oleh Allah, dari kalimat perintah dari Allah. Wahai Maria, aku ingin engkau hamil tanpa disentuh laki-laki. Hamil dia atas dasar apa? Perintah. Dari apa itu? Dari kalimat. Apa kalimat itu? Perkataan. Di dalam bahasa Anda firman. Nah, kemudian rohnya dari mana? Apakah dia dari setan? Tidak. Rohnya dari manusia? Bukan juga. Rohnya dari Allah, Ruhullah. Jadi kehamilan Maria itu include, pertama, jasadnya berasal dari perintah Allah, kalimat Allah, kalimatuhu. Rohnya juga berasal dari roh yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maria. Selesai. Maka begitu dia lahir, umat Islam dan orang-orang yang berakal, loh, dia cuman lahir ajaib, dikarenakan tanpa ayah, tetapi jasadnya, ruhnya 100% adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalimat Allah, instruksi Allah, dan berasal dari tiupan roh yang ditiupkan oleh Allah. Selesai perkara. Jadi di Islam itu, makanya ketika saudara Kristen ya silakan. Oke Bang, seharusnya kan kalau memang Isa itu biasa-biasa saja, seharusnya Al-Quran tidak perlu menulis kata kalimat roh dan roh dari Allah, seharusnya kan Bang. Kenapa ditulis? Pasti kan ada pertanyaan dari tulisan itu. Baik. Ya kan? Ya. Ya kan? Iya. Justru saudaraku, kalau Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim, adanya pernyataan itu karena adanya kesesatan yang terjadi terhadap kaum terdahulu. Makanya Allah menerangkan itu.
Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Ini justru adalah jawaban. Kenapa kau menyembah Yesus? Wahai ahli kitab. Ya, kenapa kau menyembah dia? Sesungguhnya dia itu hanyalah merupakan utusan Tuhan yang diciptakan dari kalimat yang disampaikan Jibril kepada ibunya Maryam. Dan adapun rohnya itu adalah roh yang juga diasaskan dari tiupan Allah. Alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa'aminu billah wa rusuli. Wala Pintar takulu. banget lu Zumaya, pintar banget lu ya menghakimi Yesus kami itu ya. Kalau kamu nggak percaya jangan Tahan begitu. dulu Kak, tahan dulu Ini Kak. Nanti ini ada saya waktunya ditanya ya. tentang Nabi Isa, bukan tentang Yesus dewa Yunani itu. Maaf, ini Nabi Isa Mbak Fani. Pegangan, jangan sampai Anda gugur rahimnya. Simak Sabar. dulu Kak, simak dulu ya Kak ya. Intahu khairal lakum. Innamallahu ilahu wahida. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Wa kafa billahi wakila. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wahai ahli kitab, berimanlah kepada Allah dan juga utusan-utusannya. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada 3 telu. Berhenti dari ucapan laknat itu. Itu lebih baik bagimu kamu berhenti daripada kamu gila permanen. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi seluruh makhluk. Ini Al-Quran justru membantah. Wahai orang Kristen, bukankah di kepalamu ada otak? Kenapa kau menuhankan sesamamu manusia? Ini sementara sebelum Yesus datang sudah ada Tuhan sebelumnya, yaitu Tuhan yang diterangkan dalam Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan makhluk. Kenapa dituhankan? Nah, inilah yang dijawab oleh Allah. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu. Mari kita buktikan apa pengakuan Yesus. Nah, ini baru masuk ke Yesus Mbak Fani. Yesus datang untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, ini PR buat kalian. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah untuk membuktikan dirinya Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Nah, itu PR buat kalian. Yesus Kamu sudah menutup diri. Coba kamu terbuka, kamu menutup diri tentang Yesus. Sebenarnya kamu sudah tahu. Oke, baik. Saya mau buka diri. Saya mau buka diri. Saya mau. Oke, saya mau buka diri sekarang. Saya mau buka diri, wahai saudaraku Fani. Wahai Yesus, tunjukkan di mana ajaranmu yang mengatakan engkau adalah Tuhan dan dirimu minta disembah. Amin. Nah, mana? Tunjukkannya cuma amin, amin, amin. Mana? Mana ajarannya? Tunjukkan. Bang, cuma itu dalilnya di Yohanes 13 ayat 13. Oke, Kalau kita kamu baca menyebut aku Yohanes guru, dan 13 nomor 13. Baik. Siapa menolak Baik. aku, ia akan ditolak. Menolak sebagai apa? Menolak sebagai apa? Menolak sebagai apa? Menolak. Kamu Menolak salah satu menolak kamu sebagai sudah apa? Menolak kamu sebagai sudah apa? Tapi memang itu sih udah dinubuatkan. Enggak, bahwa saya tanya dulu. terjadi Menolak sebagai orang-orang apa? yang menolak Tidak Yesus ada itu. yang bisa kamu tipu di sini, Mbak Fani. Saya tanya, menolak Yesus sebagai apa? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya. Tolong tunjukkan perkataan Yesus agar kita menyembahnya. Silakan. Cemaskan kau ke Dek. Silakan. Tunjukkan ke Bang, saya. Yes. Kalau Ya. masalah penyembahan, Yesus masih kecil Sampai aja. kapanpun, Dia sudah sampai disembah kapanpun oleh kamu tiga akan Orang raja. Majus. Baik. Ayatnya. Baik. Yang diselamatkan oleh Tuhan menurut Yesus, yang mengikuti Yesus, yang mengikuti Yesus, banyak itunya. yang diselamatkan oleh Yesus, yang mengikuti Yesus, atau yang mengikuti orang Majusi. Anda ternyata pengikut orang Majus, penyembah dewa matahari, penyembah api, penyembah manusia juga. Anda bangga, dari bayi aja Yesus sudah disembah. Berarti Anda pengikut Majusi kan?
Jujur. Karena Yesus itu menyembah esensi yang tak terlihat. Bapa yang mengutus aku, tidak pernah kau lihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Artinya, laisa kamitslihi syai'. Allah itu ada tapi nggak bisa dilihat. Hanya iman yang bisa bekerja. Nah, ini kan sudah masuk di Bible, Bang. Ya Suma. ini kan kita ajaran sudah masuk di Yesus. Bible, kan? Ini ajaran Yesus, Bang. Saya di sini duduk sebagai wakil Yesus untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh orang barat, termasuk Anda. Oke. Mari ngopi. Soalnya tadi aku dengar Silakan. Abang Suma kan masih bahas Isa Al-Masih kan, tapi sekarang sudah bahas ke Bible. Jadi kalau Abang Suma bilang yang membawa sembahan itu dia masih kecil, Bang Suma agak keliru di situ. Karena itu apa? berkaitan dengan PL itu. Perjanjian Lama. PL Dijelaskan. itu saya tanya dulu saudara. PL itu kitabnya Kristen atau kitabnya agama Yahudi? Oh, itu kitab kami juga sih, Bang. Suma. Itu kitab kami juga sih. Tapi kalau kita mau jujur, tidak dusta, tidak bohong, tidak menyesat, sebenarnya kitab itu untuk Yahudi. Tapi kami ambil supaya kitab kami bisa ada yang menolong, supaya Yesus bisa jadi Tuhan. Kan gitu poinnya. Bukan seperti itu. Nah, bukan sekarang seperti itu. sekarang keturunan, dengarkan, keturunan dari Fadi tertib Fani. keturunan dari 12 murid Yesus itu sekarang agamanya apa? Tunjukkan. Bagaimana Tunjukkan. Bang Suma? 12 murid Yesus Gimana? keturunannya sekarang agamanya apa? Dan siapa Tuhannya? Jawab. Tanya aja ke sana. Lah, harusnya Jadi kamu begini, yang Bang Suma. menjawab. Bang Kami Suma, dan Bang Suma. keturunan murid Yesus sekarang Saya menjadi menjawab. Kristen. Kasih bukti ya, silakan. Infani ini nggak bisa menjawab Oke. dia. Oke, kalau Bang Suma baca di Yohanes 1 ayat 17, di situ dikatakan Musa Yes. diberikan hukum Taurat, Ya. tapi Yesus Kristus membawa kasih karunia dan kebenaran. Jadi Ya. masa Yesus datang ke dunia itu adalah untuk menggenapi perjanjian baru, yaitu kasih karunia, gitu. Oke. Kasih karunia itu apa? Ya, kasih karunia 3 itu ayat apa? 16. Karena Oke. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunikan anaknya yang tunggal, Untuk supaya disembah. setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Oke. melainkan peroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, Supaya percaya yang kepada zina tidak siapa? binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kepada atau anaknya. Ya, kepada Yesus Anaknya. berarti kan? Oke, kepada Yesus. Mari kita uji. Anda percaya kepada siapa? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Lalu Paulus mengatakan, dengarkan. Di mana dia tertulis diutus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal diterima dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, Anda percaya kepada anaknya kan? Percayalah kepada anakku. Di dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang Anda percaya, dengarkan. Anda percaya tidak kalau hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Anda percaya tidak Yesus itu? Kalau mengenai utusan saya percaya, memang dia. Lalu kenapa Anda tuhankan? Memang dia Tuhan gitu. Lah, berarti Anda tidak percaya. Berarti saudara Enggak. tidak percaya dia Gini, utusan. gini. Bang Suma, Hai. dalilnya di Yohanes. Hai. Anda Yohanes mengatakan, 13. Yohanes 13 ayat 13. Anda mengatakan, saya percaya Yesus utusan. Terus kenapa Anda tuhankan? Jadi begini Abang Suma. Gimana saudaraku? Pengertian utusan itu seperti apa dalam pemahaman Utusan. Ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku Oke. bersaksi Kalau- bahwa diriku adalah utusan Tuhan. Perbuatan-perbuatan mujizat tanda-tanda yang kulakukan adalah bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Terus mana ilmunya? Dia itu adalah Tuhan. Mana ilmunya?
Kalau saya kasih ayat yang Tuhan Yesus katakan begini, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, Oh, nggak pemahaman bisa. Abang Suma itu gimana? Oke, baik saudaraku, dengarkan. Kalau Anda mengatakan barang siapa yang melihat aku, maka dia sama melihat Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Yesus yang telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus Kristus. Nah, Yesus ini dilihat sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Lalu kemudian dikatakan di dalam Yohanes 1, catat Abang 3 Suma, jadi begini, Abang Suma. Abang Suma, jadi begini. Tunggu saudaraku, Ketika tunggu kita melihat dia 1 menit. sebagai manusia, ketika kita melihat dia sebagai manusia, Yesus kan ada gelar Kristus atau Mesias. Iya, Itu betul. yang disebut Nah, anak manusia. sekarang katanya siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan, melihat Bapa. Mari kita lihat, catat 3 Yohanes 1 nomor 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Yang membunuh Yesus, apakah orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Apakah mereka melihat Yesus? Melihat Yesus. Berarti orang jahat ini melihat Yesus. Sementara 3 Yohanes 1 nomor 11, orang jahat tidak bisa melihat Bapa. Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi, orang jahat ini bukan Bapa. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada satu manusia pun akan melihat Bapa. Berarti penjahat-penjahat yang menyalib Yesus itu tidak menyalib Bapa, tetapi menyalib manusia, karena Bapa nggak bisa dilihat. Barang siapa yang melihat Ya, aku, saya setuju, sama melihat saya Bapa. setuju. Artinya Yesus dilihat sebagai wakil Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu jawabannya, Bung. Silakan. Iya, jadi ketika 10 Anda menit bilang lagi, yang 10 disalib menit itu lagi. bukan Bapa, saya setuju. Jadi yang disalib itu kemanusiaannya Yesus. Gitu. Nah, Jadi, oke. jadi kalau kita berbicara kemanusiaan, kita harus pakai gelarnya, yaitu Kristus. Oke, baik. Sedangkan Yesus dalam bahasa Ibrani asli, Yehoshua, artinya Tuhan keselamatan. Oke, berarti Yosua bin Nun. Berarti Yosua bin Nun Tuhan juga. Karena Yosua juga namanya. Ayo. Maksudnya begini. Mampus. Ketika Abang Suma menggunakan Gimana? gelar Kristus atau Mesias, Ujung-ujungnya semoga dapat itu yang hidayah. bersifat manusia. Iya, iya, kiranya Anda mendapat hidayah. Jadi gini, saya jawab, Bung. Ya waktu saya singkat, saya harus sholat Jumat. Sorry banget. Ya hanya yang mau ke neraka nggak usah, nggak ada paksaan lagi. Jadi gini, sabar dulu. Sabar saudara, ya. Sabar. Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Di dalam bahasa Yunani diberikan itu sering saya katakan didewakan tuh sama asistenmu, kemana-mana punya asisten, didewakan kamu Zuma. didomi, ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kehidupan, ya, kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus mengartikan isi Alkitab itu. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, Yesus kalau tidak diberi kehidupan, dia mati. Berarti dia bukan Tuhan. Ingat, Anda mengatakan dia memiliki dua natur. Dia Mesias. Dia pada saat itu sisi kemanusiaannya. Yohanes 5 nomor 26. Sisi kemanusiaannya hanya ada ke sisi kemanusiaan. Tidak ada sisi ketuhanan bagi Yesus. Kenapa? Karena hidupnya adalah hidupnya sendiri-sendiri. Dan Bapa hidupnya sendiri-sendiri. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus hidup sendiri, Bapa hidup sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali. Baca Yohanes 5 nomor 26. Jadi Yesus itu murni hanya utusan Tuhan. Makanya Yesus minta dipercaya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Percayalah, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan ayatnya. Karena begitu besar, sabar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan di sini artinya didomi, memberikan artinya menciptakan, memberikan anaknya ke atas muka bumi ini yang tunggal katanya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Sekarang percaya ndak Anda?
kepada Ya udah, kalau Yesus. kamu mau percaya, kamu tidak Tunggu, akan tunggu, aku binasa, yang jawab. cuma walaupun Iya. kamu sudah mati. Pertanyaan saya, percaya Baca tidak? kita harus berdoa. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, percaya tidak Anda kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Percaya tidak Anda? Apapun ucapan Yesus itu kita Gini, percaya, kita Nah, imani. nah kenapa Anda mempertuhankan Dia kalau begitu kalau Anda percaya? Gantian cuma Nah, aku dia jawab cuma. sang juru selamat Aku jawab, yang kamu sudah jawab. menyelamatkan kita dari Ya, dosa. silakan. Darah yang itu hanya sangat ada di dalam mahal Yesus Bang Kristus. Cuma supaya Diam, kita Fani, masih diam, bersekutu Fani, dengan diam, Tuhan Allah. Iya. Satu ya. Masa saya nggak bisa Satu-satu. ngomong, ini kan lagi Tolong diskusi. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Satu-satu Ini. kan dari Diam tadi dulu. udah Cuma. ngomong si Jumainya. Gimana sih? Cuma Enggak, maksud gantian aku aku, M ngomong. Cakil diam dulu, Cuma. baru datang, baru bergabung diam dulu. Kak Fani dulu, silakan. Gimana Saudari Fani, apa yang Anda ingin jual? Silakan. Izin Fani, Saya aku yang tidak jawab Fani. menjual. Anda saya menjual hanya sesuatu yang nggak laku. Saya Orang Yahudi hanya- nggak jual, nggak beli jajanan Saya kalian. hanya memberikan Paulus satu menjual ke kata. Yahudi, Yahudi menolak. Hei, Yahudi Terimalah nggak laku. Yesus. Tuhan kamu Anda nggak laku. diam dulu kau. Cara Biar cuma, Alkitab cuma. itu jangan Ya, dengan silakan. sembarangan Muhammad Suma, seorang keturunan supaya kaum kamu Quraisy dapat penyembah berhala aja hikmah. ditolak oleh kakeknya dan oleh paman-pamannya. Kamu Masya ngomong Allah. asal nyerocos saja. Masya Allah, sejazirah kita Arab sama aku. menjadi Sekarang, Islam kalau karena menerima diskusi, beliau. Yahudi sekarang sampai hari kalau ini diskusi tetap tidak Yahudi, tidak boleh pernah menyembah menghakimi. ajaran Kristen, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menuhankan Tuhannya Kristen. Yahudi Oke, sampai hari saya ini. bisa ngomong nggak? Ya, silakan. Ya, Satu-satu cuma ngomong. Iya, saya Jangan bisa ngomong pisang kau nggak? di sini. kapan debat Silakan. sama aku? Ayo, Saya- aku tantang kamu. Iya. Habis Jumatan, Bung. Habis Jumatan. Jangan keluar dari sini. Saya mau sholat Oke. Jumat. Oke ya? Nanti, oke aku kasih waktu Tar itu dulu nanti Zuma, itu. tar dulu Zuma, nggak bakalan mati kau kalau telat sholat. Tar dulu. Perintahnya Yesus menyembah Oh, kepada iya, satu-satunya enggak. Tuhan yang Saya benar. ada Itu satu wajib pesan hukumnya. buat Zuma. Debat sama orang Tar yang dulu tahu dong. Al-Quran. Ayo, kita itu. Oi, cakil, diam dulu kau. Satu pesan Ya saya sesama buat Zuma, ajaran saya kasih, sebagai buktikanlah perempuan, kasih. hargai Bicara sama perempuan, ya. temannya gitu. Ya Dan sopan. Kan saya sopan. Masa sopan kayak gitu? Oh itu yang disebut sopan. Sama sesama Kristen laki-laki lagi caranya Kan nama ngomong. kamu Zuma kan? Loh, yang tadi itu cakil kamu bentak. Hati-hati Ya, janinmu karena dia jatuh. meledek. Kalau orang yang ngeledek itu ya dengan begitu Waduh, aja katanya udah. tampar pipi kanan. Oh, kasih pipi kiri. Sudah, Bang. Iya kan tadi dia, ya saya Teori, manusia biasa, teori. saya masih berbuat dosa, saya tergoda sama dia, jadi saya Loh, berdosa. katanya Yesus datang nebus dosa. diam dulu, Gak ada lagi dosa Juma. waris, kok masih berdosa? Lah, itulah kebaikan Yesus itu. Itulah Indonesia Raya. Zuma tolol, udahlah. Sholawati Muhammad itu kasihan. Kasihan dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, Juma, saya barang pamit siapa dulu. menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Coba, jangan kabur dulu, jangan udah, kabur silakan. dulu kau. Ya, silakan Jawab kau gauli pertanyaanku. binatang Barang kalau siapa begitu. menggauli binatang tidak ada Iya, hukuman atasnya. silakan kau gauli binatang kalau gitu. Silakan aja kalau kamu mau. Enggak ada yang larang. Ada ayatnya, ada Di ayatnya, gereja, ada ayatnya. di Jangan lari, gerejamu itu, di gerejamu Jangan lari. itu menikahkan manusia Coba dengan kau jawab binatang. dulu. Di Jangan lari, gereja jangan lari, menikahkan manusia dengan binatang. Kok kamu yang mempraktekkan itu? Di Islam nggak ada orang menggauli binatang, nggak ada. Pada saat mereka berhaji, pada saat mereka berumroh, Ada ada hadis, kemudian Pak. yang melakukan mana di mana ada tertulis Barang orang siapa berhaji. menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Nah, di Ayo mana? jawab dulu Di mana? itu. Gimana itu? Di mana kemudian ada umat Oi. Islam menggauli binatang? Di mana? Anda baca Bible terjemahan 1928. Itu Siapa ada yang ayatnya, menggauli coba binatang kau di situ? jawab. Jadi ngeri. Cara-cara Islam Coba yang kau Ngeri, coba ngeri, kau ngeri, jawab, ngeri, ngeri. Bung. Kamu baca Jangan terjemahan lari dulu, Bible jangan lari, tahun jangan lari. 1928. Barang Siapa Nah, yang itu kan menaiki Islam, keledai? cuma- Siapa yang Cuma menaiki itu kamu keledai? Islami sekali bikin-bikin hoak, Hati-hati, makanya hati-hati, Islam hati-hati. Syiah mengatakan Di Islam gereja itu menikahkan dimulai manusia dengan binatang. Hati-hati ngomong. Hati-hati, Mau kapan? hati-hati. Mana nggak ada Bu Juma, cuma itu sama seperti Haji Dorje. Oke, teman-teman, Dinda Ayo, kita Nona dengar sekarang, Cebi bisa itu. dan host saya pamit Ya, dulu. Di sini sholat udah Jumat dulu, mau Bang. sholat Jumat. Ingat, Cakil, Anda menantang saya habis sini. Oke, Jangan ya, aku kemana-mana. tantang kamu. Iya, Jam siapkan. berapa? Habis Jumatan, saya paling 2 jam muncul lagi.
Jawab siapkan aja bodrex, cuma ya, hadisnya siapkan bodrex. menggali binatang. Jangan lupa pegangan. Boleh ya, Iya. Islam boleh ya menggali binatang, ada hadisnya tuh. Silakan kalau Anda mau, silakan nggak Nggak apa-apa. mau, saya bukan Silakan. Islam. Nah, itu pada saat prosesi Saya bukan apa? Islam. Pada saat prosesi haji. Apa saja Saya yang bukan membatalkan Islam, haji? iya. Apa saja yang Saya membatalkan Islam, haji? bisa kan? Apa saja yang membatalkan Iya, haji? Islam Coba kan jawab. bisa melakukan. Itu pada saat prosesi ibadah apa? Iya, Cuma makanya ini kalau ada. ngomong asal-asalan aja. Aku mau tanya cuma yang fakta. Ada, Bang, kan? fakta kamu ngomong Yesus itu menggauli keledai. Aku yang fakta itu hoak. Loh, Aku tanya loh, fakta. saya Waktu- tidak bilang begitu loh. Saya nggak bilang, kamu yang bilang loh, Cakil. Loh, tadi bilang begitu tadi. Loh, Menggauli saya binatang. tidak bilang. Loh, Terjemahan loh. itu. Aku yang Ini tanya fitnah, fakta. ini fitnah, Ketika ini fitnah, Aisyah dijauhi fitnah, Muhammad, ini itu fitnah. umur 9 tahun kira-kira. Udah hadis saja tadi. Ini fitnah, Orang ini Islam fitnah. bisa kan? Boleh Oke, kan, Juma, kan? saya Boleh ya, izin Juma? dulu ya, izin dulu Orang Islam ibadah dulu menggali sejenak binatang. ya, izin dulu ya. Oke. Terima Izin kasih dulu. ya, Ya. Juma boleh Oke. menggali Tahan ya binatang. teman-teman yang mau diskusi tetap tahan di atas ya. Menggali binatang Juma. Hati-hati pulang Jumatan yang menggali binatang. Masya Allah, alhamdulillah di Islam itu Iya, dikatakan. itu ada. Dengarkan, Ada dengarkan. hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengarkan. Silakan selawat. Dengarkan. Host Silakan. ditutup dulu mulutnya mereka ini. Dengarkan. Hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464 dan Ibnu Majah 2564. Siapa saja kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah mereka dan bunuh juga binatang yang menjadi korban persetubuhannya. Titik, selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, Waalaikumsalam. jayalah Indonesiaku merdeka. Jangan turun Bang akunnya Bang. Jangan kabur dulu. Jangan Sholat kabur Jumat, dulu. Cep. Beriam bambu alasan. Sholat Jumat lu ada sholat Jumat